Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Puspita dari kelas 10 Farmasi. Kita akan membahas tentang virus. Apa itu virus? Virus adalah parasit berukuran mikroskopik yang menginfeksi sel organisme biologis. Virus hanya dapat bereproduksi di dalam material hidup dengan menginvasi dan memanfaatkan sel makhluk hidup karena virus tidak memiliki perlengkapan seluler untuk bereproduksi sendiri. Sekarang kita masuk pada ciri-ciri virus. Yang pertama, aseluler. Kenapa aseluler? Karena dianya bukan merupakan sel. Dia jauh lebih kecil daripada bakteri makhluk hidup. Uniseluler, tapi virus yang jauh lebih kecil daripada bakteri makhluk hidup yang bukan sel. Kemudian yang kedua, makhluk hidup peralihan. Benda mati. Kenapa benda mati? Karena dapat dikristalkan. Sedangkan mengapa disebut makhluk hidup? Karena makhluk hidup dapat berkembang biak atau bereplikasi. Kemudian yang ketiga, sangat kecil ukurannya, yaitu antara 20 sampai 300 milimikro. Yang keempat, tidak dapat melakukan metabolisme di luar makhluk hidup. Jadi, dia tidak bisa berkembang biak di alam. Dia hanya bisa berkembang biak dalam tubuh makhluk hidup, misalkan di embryum telur ayam. Kemudian yang kelima, hanya dapat diamati di mikroskop elektron, tidak bisa diamati elektron cahaya. Replikasi virus. Pada replikasi virus, ini memiliki dua siklus. Yang pertama, siklus litik, di mana siklus litik ini merupakan reproduksi selalu diakhiri dengan lisis atau pecahnya sel inang untuk melepas fag-fag baru. Sel yang mengalami lisis selanjutnya akan mati. Virus yang menyebabkan pecahnya sel inang disebut virus virulen. Kemudian siklus litik ini memiliki 5 tahapan. Yang pertama ada perlekatan, kemudian ada penetrasi, replikasi, dan sintesis, perakitan, dan yang terakhir pelepasan. Dan tahap yang pertama adalah perlekatan, di mana pada tahap ini merupakan peristiwa melekatnya virus pada dinding sel bakteri melalui ekor dan juga serabut ekor. Perakatan tersebut hanya terjadi pada tempat khusus yang sesuai. Tempat khusus itu disebut reseptor. Tahap kedua adalah penetrasi, di mana penetrasi merupakan peristiwa penyuntikan DNA virus ke dalam sel bakteri. Pada peristiwa ini, DNA virus masuk ke dalam sel, sedangkan selubung proteinnya tetap tinggal di luar sel. Virus menghasilkan enzim lisozim yang dapat merusak dinding sel bakteri sehingga mempermudah penetrasi. Yang ketiga, replikasi dan sintesis. DNA virus yang masuk kemudian akan mengambil alih ribosom sel bakteri untuk mengsintesis protein virus yang berupa enzim. Enzim virus menyebabkan replikasi DNA virus. Bersamaan dengan itu, DNA bakteri dirusak dan sintesis DNA serta protein bakteri juga dihentikan. Selanjutnya, terjadi pembentukan protein penyusun kapsid, baik untuk bagian kepala, ekor, maupun serabut ekor. Yang keempat, perakitan. Setelah semua bagian-bagian virus terbentuk dengan lengkap, akhirnya DNA virus dan protein-protein selubung dirakit menjadi virus yang lengkap atau virion. Pada tahap ini, pertama akan dirakit protein yang menyusun kapsid, selanjutnya kapsid diisi dengan DNA yang merupakan
inti setelah itu. Baru ditambahkan komponen ekornya. 5. Pelepasan virus. Pada tahap ini, dinding sel bakteri akan dilisiskan oleh enzim lisozim dan diikuti dengan pelepasan virus-virus baru. Pada virus ini, dapat dihasilkan 200 virus baru yang siap menginfeksi bakteri lain untuk memulai siklus litik lagi. Kemudian siklus lisogenik. Pada siklus lisogenik memiliki 4 tahapan. Yang pertama, perlekatan. Virus akan melekat pada dinding sel bakteri melalui ekor dan serabut ekor. Perlekatan tersebut hanya terjadi pada tempat khusus yang sesuai. Tempat khusus tersebut disebut reseptor. Tahap kedua adalah penetrasi, di mana penetrasi merupakan peristiwa penyuntikan DNA virus ke dalam sel bakteri. Pada peristiwa ini, DNA virus masuk ke dalam sel, sedangkan selubung proteinnya tetap tinggal di luar sel. Virus menghasilkan enzim lisozim yang dapat merusak dinding sel bakteri sehingga mempermudah penetrasi. Yang ketiga, penggabungan. Setelah masuk ke dalam sel inang, DNA virus tidak merusak metabolisme bakteri, tetapi bergabung dengan DNA bakteri. DNA yang bergabung dengan DNA bakteri disebut profag. Kemudian yang keempat, replikasi, di mana pada tahap ini setelah DNA virus bergabung dengan DNA bakteri, maka DNA virus ini akan ikut bereplikasi bersama DNA bakteri. Jadi ketika bakteri memperbanyak diri, maka virus juga akan ikut memperbanyak diri. Jadi setiap sel anakan bakteri akan selalu membawa virus yang baru. Nah, pada tahap ini, dalam kondisi yang normal, virus akan terus ikut memperbanyak diri bersama bakteri. Tetapi, jika suatu saat keadaannya menjadi tidak nyaman, seperti adanya sinar ultraviolet, maka virus akan keluar dari bakteri dan melanjutkan dari siklus litik. Struktur virus. Yang pertama, kepala virus terdiri atas kapsid dan asam nukleat. Kapsid merupakan selubung protein yang berfungsi sebagai pemberi bentuk pada virus, melindungi asam nukleat virus dari kerusakan. Sedangkan asam nukleat merupakan substansi genetik yang berfungsi untuk membawa kode pewarisan sifat virus. Dan setiap jenis virus hanya tersusun atas satu jenis asam nukleat, yaitu DNA dan RNA saja. Leher virus. Tidak semua jenis virus memiliki leher, hanya saja virus yang berbentuk kompleks yang memiliki leher. Bagian leher virus terdiri atas leher dan juga kerah atau kolar. Leher virus ini berfungsi sebagai tempat menyangga kepala virus. Kemudian ekor virus. Bagian ekor virus terdiri atas selubung ekor, serabut ekor, lempeng dasar, dan juga jarum penusuk. Selubung ekor berfungsi untuk menginjeksi DNA virus ke dalam sel hospes dan juga tempat penghubung antara kepala virus dan lempeng dasar virus. Kemudian serabut ekor berfungsi sebagai penerima rangsangan reseptor dan juga untuk menempel pada sel inang. Lempeng dasar berfungsi sebagai tempat melekatnya serabut ekor dan jarum penusuk. Kemudian jarum penusuk berfungsi untuk melubangi sel inang agar DNA virus dapat masuk ke sel inang. Sekian penjelasan dari saya tentang virus. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.